Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua, sahabat channel Kakek Bonsai, dulur-dulurku dimanapun berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan yang lebih penting dilancarkan dalam kita menjalankan ibadah puasa. Oke teman-teman, di sini pada sore hari ini kesempatan kita sambil sekalian kita ngabuburit menunggu buka puasa. Kegiatan kita kali ini, dokumentasi kita kali ini, di sini ada bahan semol kita ya. Ya, kegiatan ringan. Di depan saya ini ada sancang Premna Microphylla, yang dimana kita di sini karena ini proyek semol jadinya lebih cepat ya pembentukannya dan sekarang kita harus saran dan tips kami ya, selalu mengontrol ya pertumbuhan untuk proporsional cabang-cabangnya. Seperti ini kan, ini dia kalah nutrisi dan juga kalah tingkat mataharinya ya, dan juga ditakutnya nanti mati ranting seperti biasa kalau terlalu rimbun di atas. Dan di bawah ini rawan mati ranting karena ini bentuknya cabang-cabang ini sangat prospek untuk kita pelihara ke depannya. Makanya kita harus menghentikan cabang-cabang yang di atas seperti ini ya. Ini kita harus segera pangkas agar lebih memaksimalkan sinar matahari masuk di dalam atau di cabang-cabang bawah ini ya. Oke teman-teman, kita simak aja, kita pangkas-pangkas untuk pembesaran cabang-cabangnya. Kita maksimalkan dengan cara mengurangi cabang-cabang yang tidak kita perlukan atau pengepresan cabang-cabang yang udah proporsional harus kita hentikan ya. Nah ini ya teman-teman, ini karena kita udah pembesarannya di sini sudah kita rasa cukup, kita hentikan di sini. Kita pakai sabak. Juga ini hentikan saja ini. Pokoknya bagian-bagian yang kita perlukan, kita butuhkan, namun proporsionalnya sudah atau keseimbangannya sudah tercapai, kita potong aja. Kembali lagi karena ini target small ya. Pokoknya cabang-cabang yang tidak kita butuhkan atau menghalangi bentukan gerak dasar kita hilangkan saja. Dia juga menghambat nutrisi untuk kebutuhannya. Nah ini kita harapkan untuk pengelosan. Pokoknya kita tetap semangat berkarya walaupun kita menjalankan ibadah puasa. Yang penting kita tetap semangat berkarya. Oke ya teman-teman, kembali lagi tips dan atau saran dari kami ya, untuk memberikan contoh. Ini seperti ini yang kita biarkan los, itu masih kita butuhkan untuk pembesaran ya. Kalau untuk ujung seperti ini kita masih relatif ya, selama kita masih ingin mengeloskan, dia akan penarikan pada batang utama di sini juga lebih maksimal lagi. Namun kembali lagi ini kita targetnya untuk small, jadi kita agar lebih semakin rajin mengontrol ya pertumbuhannya ya. Seperti ini kan, ini rawan mati ranting, ini seperti ini kita butuhkan. Ini rawan mati ranting karena tadi terlalu rimbun di atas. Dia kalah nutrisi, juga kalah asupan sinar matahari. Di sini juga ada teman-teman
untuk ukuran small ya, target small, karena kita juga untuk memburu produktivitas. Untuk ukuran small ini kan insya Allah dalam jangka waktu 1 tahun, paling lama 2 tahun. Kalau udah 2 tahun udah sangat matang lah untuk ukuran small dengan batang sebesar ini ya. Kembali lagi, kita tidak begitu meliarkan karena ini untuk program-program small ya, biar lebih tertata dengan dari awal, biar lebih terlihat gerak dasarnya dan juga cabang-cabang yang kita butuhkan agar lebih maksimal. Intinya ya, pokoknya kita selalu rajin-rajin, intinya kita selalu berproses. Walaupun kita juga ini hanya untuk program small, tapi kita juga selalu merawat, mengontrol pertumbuhannya ya, agar lebih maksimal lagi dalam pembesaran yang kita perlukan. Untuk cabang-cabang sancang seperti ini, dia terlalu makan nutrisi, banyak nutrisi. Dia yang lebih prospek untuk pembesaran ini ya. Nanti ini bisa kalah cabang utama yang kita butuhkan dengan cabang seperti ini. Ini nanti bisa kalah kalau ini kita biarkan. Dan juga nanti kalau kita biarkan, di sini terjadi pembendolan atau pembengkakan di sini, jadi kurang estetis. Jadi sebaiknya kita, karena ini untuk kembali lagi untuk program small, jadi kita lebih baik hilangkan saja. Ini gerak dasarnya yang kita ambil ini ya. Jadi ini karena udah cukup proporsional, ini kita hentikan aja. Agar biar tarikan pengelosan di ujung utama ini dia bisa lebih maksimal. Dia akan nutrisinya terkumpul pada pengelosan cabang utama ini. Oke, di sini juga ada lagi, di sebelahnya. Sebelahnya juga ini kita, nah ini malah belum kita bentuk gerak dasarnya, belum kita program ya. Oke, nanti kita akan pangkas-pangkas, kita akan bentuk dasarnya gerak dasarnya kita pakai cutting aja, kita arahkan dengan belokan-belokan aja. Jadi dalam berbudidaya bonsai di lahan grounding, kita tidak selalu terfokus dengan salah satu sistem ya. Bisa cutting and grow, bisa juga pengawetan. Ya pokoknya selera kita, kita sesuaikan aja dengan bahan-bahan yang ada lah. Karena kita dalam berbudidaya kan tidak cuma 1-2 pohon yang kita rawat ya. Jadi harap maklum kalau kemungkinan banyak yang terbengkalai ataupun kurang terkontrol. Jadi kita gampang-gampang aja kalau di lahan grounding ya, untuk program-program small ini ya. Kita ingin cari batang yang mana, misalnya seperti ini ya, kita bentuk aja sesuai dengan keinginan, cari titik keluasannya seperti apa.
Kalau nggak ada kawat kita kasih rafia, pokoknya enak saja ya kita bentuknya. Kita akan membuat cabang yang kita terusannya kita pakai ini atau ini, terserah sesuai selera. Kalau kita pakai yang bawah aja, biar nanti kita, karena di sini lahannya untuk semua kita pakai yang bawah aja ya, jadi nggak begitu. Nah ini nanti kita untuk terusannya kita pakai ini, bisa kita gerakkan sesuai selera. Misalnya kita pakai kawat atau kita sistem cutting, boleh aja ya. Dan yang lebih terpenting untuk pembudidaya seperti kita itu, potongan-potongan seperti tadi, semuanya tadi ini juga berasal dari potongan-potongan seperti itu ya. Nah jadi tidak kita kehabisan bahan. Jadi kalau misalnya kita sistem cutting tidak pakai kawat, kita liukannya kan ini terlalu kaku. Kita misalnya ya kembali lagi untuk small ya, atau mami juga bisa nanti ini, karena masih berapa senti. Kita potong di sini misalnya. Nah ini kita terusannya pakai ini. Untuk cabang kecil seperti ini kan kita bisa memaksimalkan liukannya, tekukannya dari awal ya, se-eksotis mungkin, se-atraktif mungkin. Jadi menurut kita luas ya udah gitu. Pokoknya dalam berbudidaya bonsai itu kita selalu berproses ya, berproses, selalu mencari titik keluasan, karena kita di sini sebagai pemula jadi selalu meraba ya. Semakin banyak katalog yang kita miliki, dalam arti bentukan yang kita inginkan, semakin memperkaya khasana bentuk-bentuk bonsai yang luas. Saya sarankan lebih baik pakai rafia saja, jadi dia lebih intinya memang kalau untuk kawat kita bisa langsung memaksimalkan bentuknya langsung jadi, tapi kalau untuk dengan kawat itu pembesarannya nanti lama. Lain kalau dengan rafia cuma kita gini-ginikan, memang nggak sekali jadi, tapi dia pembesarannya lebih maksimal, sangat jauh beda tingkat pembesarannya kalau kita hanya pakai rafia cuma kita ginikan, dibanding dengan pakai wiring yang kita pelintir-pelintir gitu. Itu coba kita bisa teman-teman buktikan lah, itu sangat memperlambat pembesarannya. Kalau pakai kawat ya cukup kita candol-candolkan gitu aja, karena ini ya program-program small sih, jadi kita pikirkan untuk mempercepat pembesarannya. Ini juga paling 2 minggu sampai lama-lamanya 1 bulan sudah kita lepas. Seperti ini kan dulu juga, ini juga dulu kita hanya pakai rafia, kita tarik-tarik gitu aja. Ya untuk sudut-sudut tertentu kita memang harus pakai cagak rasa. Nih, untuk sudut tertentu kita kasih sagak seperti ini untuk naiknya, karena kalau untuk pakai rafia susah ke atas gini. Udah cukup diginikan aja, sangat sederhana ya pokoknya. Ya maaf ya, ini bukan untuk menggurui, kita hanya berbagi kegiatan kita daripada nganggur di rumah sambil menunggu buka puasa. Nah, jadi kita habis asar kita pergi ke kebun sambil menunggu lah. Udah gini nanti kalau pembesarannya udah seimbang, dia akan terlihat luas. Bisa kita pelintir lagi misalnya ke sini, misalnya ke sini. Terserah lah nanti ya. Pokoknya kita ikat-ikat aja gini ya. Ya pokoknya intinya kita semampunya kita ya membentuknya ya, seluas yang kita pikirkan atau selera kita aja lah.
Ini nanti seperti ini sederhana, tapi kalau udah proporsional juga akan seperti ini, terjadi seperti ini. Ini juga di sini terjadi juga. Ini kita akan membentuk seperti ini, kita sesuka hati, yang penting terlihat luas gitu aja ya, karena kita di sini tujuannya bukan untuk buncah-buncah kontes, dan juga tujuannya di sini kalau untuk semol, karena di sini kan spasinya atau jarak tanamnya kita kan kecil-kecil, kalau terlalu rimbun juga dia akan mengganggu bahan yang lain ya, yang di sekitarnya. Pokoknya video kali ini kita mungkin mohon maaf kalau teman-teman yang sekiranya terganggu dengan durasi yang panjang, kita mohon maaf ya. Kita sekedar hanya yang penting kita membuat konten, semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula. Yang penting tetap kita berusaha menjadikan perbonsaian di Indonesia ini lebih kaya khasana, beraneka macam, beraneka ragam orang dalam berbudidaya bonsai, berbagai cara. Yang penting kita saling menghargai, saling support, saling mendukung. Yang penting semua itu satu tujuan untuk kemajuan bonsai-bonsai di khasana bonsai di Indonesia ya. Oke, ini kita tunggu proses besoknya lagi. Nah, ini yang pernah kita upload juga, ini kita beberapa waktu lalu, pembesarannya juga sudah terlihat. Lalu kita pangkasin aja ini. Oke ya teman-teman, jadi intinya kita dalam berproses itu selalu menunggu tunas-tunas baru. Kita cari keluasan-keluasannya nantinya untuk pembentukan kedepannya itu kita menyesuaikan dengan keluasan tunas-tunas yang tumbuh. Nah, ini juga beberapa waktu yang pernah kita belum pernah ya kita pernah belum. Ini beberapa waktu lalu kita bentuk, dan ini sudah berani kita lepas. Nah, untuk kembang-kembang calon bunga buah seperti ini kita buang aja, dia menghambat ya, menghambat pertumbuhan karena dia terfokus untuk pematangan buahnya. Ini kita buang aja. Kita akan buat tekukan yang lebih menarik ya, ekspresionis lah, karena ini bentuknya kayaknya ketinggian banget. Jadi karena untuk ukuran semol kita lebih baik ini kita pangkas agar ini udah hampir 40 cm sampai sini. Kita pangkas saja, kita nanti penerusannya pakai yang bawah ini ya. Kita pangkas. Oh, terlalu panjang. Ini kita pangkas. Biar terlihat, kita bongkar aja lah. Biar juga memudahkan kita membentuknya nanti. Ternyata ini tadi udah
udah proporsional. Ini kurang sedikit, kita hasilnya tidak kecil. Nah, posisi terbaik seperti ini. Kita harus selalu berusaha mengedepankan sudut pandang yang baik ya. Pokoknya ini semacam ekspresionis jadinya. Kita bebas berekspresi, yang penting terlihat luas gitu aja. Di sini kami pemula yang berusaha untuk berbagi, bukan untuk menggurui. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Nah, untuk seperti ini kita lebih luas pakai ini ya, untuk ekspresionis. Terusannya pakai ini kita luasin. Tapi kita lihat dulu perkembangannya yang ini. Ini kita hilangkan. Ini kurang besar, masih kurang besar, ini kurang besar, kurang besar. Ini untuk pengelosan, kita biarkan dulu. Oke ya teman-teman, untuk kegiatan sore pada hari ini sekedar dokumentasi kita dan mengisi waktu kita, istilahnya kita ngabuburit sambil menunggu buka puasa. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Untuk tetap semangat berbudidaya bonsai, berkarya sesuai keinginan dan kehendak hati. Cari, tidak usah kita paksakan bentuk-bentuk bonsai itu seperti apa, yang penting sesuai selera kita. Dan kita juga harus belajar pakem-pakem juga, karena saran dari kami sebagai pemula, kita masih sangat jauh untuk belajar pakem, apalagi belajar bonsai-bonsai yang untuk kontes ya. Yang penting kita selalu rajin, kontrol, dan selalu berkembang untuk berkarya, menjadikan bonsai-bonsai yang lebih luas dan lebih enak dilihat. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, serta selalu dilimpahkan anugerah rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.